sekali. Tapi sebelumnya, misalnya kayak gitu ya, saya ingin tahu bagaimana pendapat Pak Tommy terhadap pertanyaan yang sebelumnya. Kita balikin lagi pertanyaan itu ke yang penanya, atau boleh dengan cara gimana? Membelokkan atau mengalihkannya dengan pertanyaan Pak Tommy tadi. Bapak Ibu sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Kira-kira Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu? Nah, ini kan dalam case kita nggak tahu nih jawabannya. Misalnya seperti itu. Boleh berarti dalam kategori itu kita deflecting, kita belokkan, kita alihkan. Banyak cara ya. Atau boleh satu lagi kita halo? Di yang terakhir kita dismiss. Maksud halo? Masih dengar suara saya, Pak Tommy? Masih, Bu. Oh, Yang iya. lainnya mungkin di-mute dulu suaranya. Maksud saya 3D yang terakhir itu boleh dismiss. Dismiss dalam artian misalnya itu benar-benar yang tidak begitu pas atau concern-nya berbeda dengan topik yang kamu sedang bicarakan, nanti bisa langsung disampaikan. Misalnya seperti misalnya apa yang Anda tanyakan, apa yang Anda sampaikan, saya rasa atau menurut saya tidak begitu tidak begitu relevan dengan topik yang kita bicarakan pada hari ini. Mungkin nanti bisa kita jawab lagi. Jadi kita dismiss gitu, kita pecah dan kita anggap itu tidak sesuatu yang akan kita bahas. Nah, seperti itu ya. Banyak cara sebenarnya. Siapa sih tadi? Rifda. Jadi kamu boleh choose 3 of them, atau nanti boleh tanyain Bu Gloria sama Bu Yunisa pengalamannya kalau misalnya ditanyain sesuatu yang nggak tahu jawabannya ya. Itu dari saya, Pak Tommy. Thank you. Oke, terima kasih Bu Vivit atas tanggapannya. Jadi banyak cara ya, Rifda, trik dan tipsnya ya. Kalau seandainya memang mentok, nggak tahu ngomong apa, tadi bisa dipakai trik-trik yang sudah disampaikan oleh Bu Vivit. Baik, masih ada waktu, mungkin kita tampung 1 atau 2 pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand secara langsung. Pak, sedikit Ya. dari tempatnya Bu Vivit. Oke, silakan Bu. Pembicara ataupun seorang speaker itu akan dilihat sebagai tempat untuk bertanya dan memiliki mumpuni kemampuan. Sehingga tidak ada salahnya juga ketika pertanyaan itu terkadang ada 3 hal. Mencobai, betul nggak? Ini benar bertanya apa enggak? Karena dilihat relevan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah dia benar-benar memang ingin bertanya. Nah, kemudian kalau yang menghadapi yang memang hanya nguji, yang dimaksud tadi ternyata sebetulnya itu pertanyaan tidak relevan dengan topik yang ada, pun tidak apa-apa. Dengan senang hati saya menerima pertanyaan tersebut. Jikalau boleh, nanti saya cari tahu lebih detail dan saya akan kembali pada pertanyaan tersebut. Mohon menunggu, ketika kita dapat, terima kasih untuk menunggu dan saya akan jawab sekarang. Seketika dia lupa dengan pertanyaan itu. Karena kita luluhkan kekerasan hatinya untuk menyudutkan ataupun menanya yang memang tidak pada topiknya. Tapi bagaimana kita menyentuh hatinya, padahal kita sudah tahu jawabannya. Namun seketika dia tidak lihat lagi, kita akan menjadi begini. But you are listen. Karena seorang speaker, dia harus menampilkan adalah mumpuni dan piawai dalam hal menahan segala hal-hal yang membuat dia untuk disudutkan. Itu pasti. Tapi tidak ada salahnya kita delay tadi daripada kita mengalihkan dengan senang hati. Namun demikian, saya boleh minta waktu untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Ketika saya mendapat jawabannya, saya kembali dan saya ucapkan terima kasih untuk menunggu. Dan itu adalah pertanyaan yang luar biasa. Kasih apresiasi itu sehingga dia lupa pertanyaan itu sendiri. Gitu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gloria atas tambahannya. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu 1 atau 2 pertanyaan lagi, saya rasa. Raise your hand kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Oke, dari Zunalfa ya. 2 pertanyaan saja kita tampung. Dari Zunalfa, bisa Sinaga, silakan. Zunalfa, diaktifkan mikrofonnya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya Zunalfa Disa Sinaga dari jurusan manajemen angkatan tahun 2001. Izin bertanya kepada Ibu Yunisa dan juga Ibu Pipit. Jadi pertanyaannya adalah
bagaimana cara kita mengatasi bila ada audiens yang merasa lebih tahu tentang materi yang kita sampaikan, lalu dia mengajukan pertanyaan, tetapi di dalam pertanyaan itu dia sebenarnya bermaksud untuk memojokkan kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menanggapi pertanyaannya tersebut, dan bagaimana cara kita mempertahankan mental kita di depan audiens yang lain agar tidak terpojokkan begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Zunalfa. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Paramita Khadijah. Silakan Paramita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Gloria dan Bu Pipi serta Bu Yunisa. Di sini Paramita ingin bertanya Bu, bagaimana mengatasi grogi sebagai kami mahasiswa terkadang tuh Bu, kalau seandainya menghadapi orang-orang penting atau kami baru terjun ketemu orang-orang penting itu sering grogi pada saat ditanya tentang perkembangan kami sebagai mahasiswa ini apa yang telah didapatkan, kadang belum begitu pasif dalam menjawab Bu. Bagaimana mengatasi ataupun menjawab sebisa kami tapi tidak terlihat seperti tidak bisa sama sekali seperti itu Bu, mengatasi groginya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Zunalfa dan Paramita. Pertanyaannya hampir relevan ya dan masih menyangkut dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi ya Bu. Yang pertama dari Zunalfa menanyakan tentang bagaimana kalau seandainya si audiens ingin nguji ya. Kalau Paramita menanyakan bagaimana kalau seandainya kita grogi ketemu dengan orang penting. Kita balik sekarang, kita minta kepada pemateri ketiga dulu, Dr. Pipin untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tadi. Silakan Bu Dr. Pipin. Nah, baik. Nah, tadi itu mungkin sangat berhubungan ya dengan yang disampaikan Bu Gloria ketika ada yang bertanya itu sebenarnya dalam maksud untuk menguji karena dia ahli. Nah, seperti itu. Kita sebagai public speaker, pertama tidaklah elok misalnya kita memberikan sebuah pernyataan yang mengintimidasi ya, dalam artian atau mungkin kita memberikan hal-hal yang sedikit memberikan kesan tidak enak kepada audiens. Silakan dialihkan ke pemberian apresiasi. Nah, seperti yang disebutkan tadi, pertanyaan atau misalnya komen atau misalnya saran dari Pak Tommy sangat bagus sekali, atau mungkin gagasan atau pendapat yang Pak Tommy sebutkan itu sangat benar-benar menginspirasi. Nah, jadi pilihan-pilihan kata yang kita sampaikan itu adalah itu adalah hal-hal yang sangat sangat menentukan. Your languages is your power. Karena bahasa itu adalah sebuah kekuatan. Satu kata saja yang kita sebutkan itu bisa mempengaruhi mental seseorang, psikologi seseorang. Ketika kita sebutkan Pak Tommy atau pernyataan Pak Tommy sangat luar biasa, dengan pernyataan Pak Tommy atau pertanyaan Pak Tommy itu misalnya dibilang tidak begitu baik atau jelek, itu sangat pasti mempengaruhi Pak Tommy. Jadi lebih baik dari kita public speaker merespon, menanggapi audiens yang memberi pertanyaan walaupun itu halnya untuk menguji dengan memberi apresiasi. Itu menurut pendapat saya. Pak Tommy begitu. Baik, terima kasih Bu Pipin atas tanggapannya. Silakan Bu Gloria untuk menambahkan dari kedua pertanyaan tadi. Jadi grogai gitu ya. Baik, tadi katakannya, jadi memang ketika kita memang mendapat pertanyaan yang menyudutkan atau memojokkan kita, tetap berpikir untuk bahwa itu adalah positif yang harus kita terima, dan jangan pernah kita memperlihatkan adanya seperti saya bilang defensif, jangan. Tapi buka saja, open your palm bahwa saya memang datang ke sini siap menerima seluruh pertanyaan dan seluruh wawancara. Tentunya sampai kepada memang yang ada di dalam topik itu. Ketika keluar dari topik itu, mungkin kita bisa menjawab. Saya akan menjawab di lain kesempatan pada event sesuai topik tersebut, langsung lemparkan kepada penyelenggara event.
bagaimana Pak, ini sebagai catatan ya, kita bisa menjawab pada event berikutnya. Nah, ini bisa. Karena kalau kita jawab, kita tahu akan menghabiskan waktu. Atau kita tahu, kita jawab, itu dia menguji. Tapi event itu atau yang disebutkan menjadi topik event berikutnya. Jadi bisa juga memberikan plus point kepada penyelenggara akan melakukan event lagi. Sehingga dia akan lagi makin lebar, kita bantu publikasinya gitu ya. Tapi itu terlihat dengan senang hati. Namun ya, kembali di sini pertanyaan belum sampai pada topik yang akan dibahas. Saya akan dengan senang hati menjawab ketika topik ini boleh diangkat Pak penyelenggara, menjadi satu catatan yang luar biasa. Dan sangat menarik ini kalau diangkat dan dikuliti dengan lebih jauh. Ya, itu bisa dipakai seperti itu. Ya, jadi bukan kita menjawab, tapi memang keadaannya tidak harus kita jawab. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Tetapi kita bisa membuat satu kebesaran hati kepada pemberi pertanyaan supaya jangan kapok untuk bertanya. Nah, ini memang penting permainan, saya bilang PKK, permainan kata-kata. Tetapi wajah kita harus menyatakan bahwa kita ikhlas untuk menerima pertanyaan itu. I'm really open. I really open to know about what you need to know and what your question itself. Nggak apa-apa, Pak. Itu jadi tunjukkan, Mbak. Nggak apa-apa. Saya terbuka, saya siap. Saya tidak ada masalah. Saya sempat ditanya demikian pada saat saya harus berada di panggung dengan 700 orang pada saat di Ritz-Carlton. Itu saya harus menguji topik yang saya berikan bahwa tidak ada loyal customer. Kenapa? Di situ ada audiensnya orang dari Grab, ada dari Gojek, kemudian dari startup yang lain. Saya diserang, tapi itulah penelitian saya. Tidak ada loyal customer, yang ada repeat customer. Kenapa saya bilang nggak ada? Setiap orang pegang 2 apps, 1 Grab dan 1 Gojek. Itu loyal? No. Tapi ketika saya masukkan, sihirnya adalah yang namanya loyal adalah perception. You think or you feel. Tinggal itu saja. Ketika dia berpikir bahwa di Grab banyak diskonnya, silahkan memilih Gojek apa yang dilakukan. Saya cuma jawab itu. Dan semua applause. Padahal itu tadi, itu saya diserang sama mereka. Jadi itu tadi. Jadi pakai segala resources yang kita punya. Tetapi tidak denial. Sesungguhnya pertanyaan itu saya tahu mencobai, tapi tidak apa-apa. Ya, tapi itu jangan bikin mundur, Mbak. Ya. Jangan bikin mundur, sama sekali. Demikian juga pertanyaan kedua, saya ditanya, bagaimana grow guy ketika ditanya, apa sih visi ke depan nanti? Sebutkan, visi ke depan saya akan menjadi A, menjadi B, ketika nanti akan apply ke pekerjaan di luar negeri. Tanya Dr. Pipit, di luar negeri, ketika atau perusahaan asing, dia perlu tahu rencana Anda 1-2 tahun ke depan. Kalau tidak ada, dia bilang apa? Thank you for coming. Tanya, Dokter Pipit. Benar nggak, Dok? Berarti apa? Saya adalah orang yang terencana. Saya orang yang punya target-target. Itu penting. Seorang speaker juga harus punya target-target untuk menjawab. Mana yang harus saya jawab penting, mana yang saya bisa jawab dengan cara-cara persuasif, saya bujuk dia. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ditanya, jangan grogai. Jawab. Saya ke depan mau jadi ini. Saya 2 tahun lagi akan ini, 3 tahun ambil sekolah ini. Itulah para pembicara yang baik dan sangat ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Gloria atas tanggapannya. Terakhir silakan Bu Yunisa untuk menanggapi 2 pertanyaan tadi. Yang pertama menguji, yang kedua tadi bagaimana mengatasi grogi. Silakan Bu Yunisa. Baik, Pak Tommy, mohon maaf tadi Pak Tommy, Ibu Dr. Pipit dan Ibu Dr. Gloria, saya tiba-tiba terdampar, jadi saya hanya tadi mendengar pertanyaan dari Zunal dan itu pun sepotong. Tapi mudah-mudahan ini bisa nyambung atas pertanyaan dari bagaimana caranya jika ada audiens yang memberikan pertanyaan menguji, kemudian bagaimana mengatasi grogi. Ya, memang kalau untuk pertanyaan menguji, langkah baiknya kita tidak langsung mundur, tidak langsung mengelakkan diri, seolah-olah ini audiensnya lebih paham dari kita. Kita harus yakinkan diri kita bahwasanya kita sebagai speaker berarti orang yang sudah memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai dengan kualifikasi yang diminta dengan topik misalnya pada saat kegiatan seminar, workshop, atau pelatihan begitu. Jadi kita harus percaya diri dengan diri kita. Ya tentu kita punya modal. Nah, jadi ini pengalaman saya,
akhir tahun 2021 lalu diundang oleh kementerian di Badan Bahasa itu di Kabupaten Natuna. Yang audiensnya adalah Sekda, OPD se-Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kemudian ASN dari perpustakaan, semuanya masuk. Nah, di sini kalau melihat secara usia, memang saya dianggap usianya masih muda dibanding audiens. Nah, namun di sini kita walaupun masih muda, bukan dalam artian nyali kita ciut. Kita dibekali dan diamanahkan oleh panitia bahwasanya ini materi yang diberikan kepada kita. Kita harus percaya diri, tapi dengan modal penguasaan materi, kemudian tanpa mengintimidasi, tanpa bahwasanya kita adalah segala-galanya, walaupun speaker tidak. Kita tetap memang harus rendah hati. Begitu pertanyaan dari adik-adik mahasiswa tadi. Kemudian untuk mengatasi grogi, memang siapapun speakernya, itu memang tidak muluk-muluk. Di awal 1 menit pertama itu dikduk jantung kita itu memang luar biasa kecepatannya. 100 km per jam bisa saja. Tapi setelah menit kedua, setelah kita melalui mengikuti menyampaikan pemaparan materi, kita sudah berbicara secara sistematis. Nah, itu insya Allah tidak akan grogi lagi. Namun memang saya setuju dengan Ibu Dr. Gloria tadi harus terbiasa dan membiasakannya supaya bisa. Nah, itu benar. Jadi untuk bagaimana cara kita mengatasinya memang harus menyiapkan mental kita, kemudian kita harus siap sedia apa yang akan terjadi ke depannya. Dan memang kita memang sepakat juga dengan Ibu Dr. Pipit, kita bisa mengalihkan. Ya, atau kita bisa berdasarkan, kalau misalnya saya berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah diterbitkan oleh kementerian, nah kita bisa mengalihkannya seperti itu. Kalau memang suatu saat atau suatu ketika kita mengalami keraguan-raguan untuk bisa menjawab secara sempurna. Begitu Bapak Tommy, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunesa atas tanggapannya. Terima kasih. Ketiga pemateri hari ini kita sudah sampai pada akhir acara. Sebelum kita tutup, kita minta mungkin kepada masing-masing pemateri untuk menyampaikan kata-kata penutup atau motivasi kepada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, bagaimana mempraktekkan atau mengimplementasikan keilmuan public speaking. Kita mulai dari Dr. Pipit, silakan Bu Dr. Pipit. Halo? Ya, Bu. Seperti yang saya sebutkan tadi di slide, jika kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, if we can speak in front of the audience or in front of the members or persons, you can influence, and if you can influence, you can change your life. That's the point. Itu saja, Pak Tommy. Thank you. Terima kasih, luar biasa dari Dr. Pipi. Silakan Bu Dr. Gloria, kata-kata terakhirnya. Baik, terima kasih Pak Tommy. Baik, bicara mengenai komunikasi, terutama di dalam bidang public speaking atau pembicara, is about art. So jadilah diri, percaya diri saja, berlatih terus. Jalan-jalan ke Pulau Batam, jangan lupa membeli otak-otak ikan. Hai putra-putri Universitas Putra Batam, jadilah pemuda-pemudi dengan piawi berkomunikasi apik dan sopan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gloria atas wejangan dan juga pantunnya. Kita persilakan kepada Bu Yunesa untuk menyampaikan kata-kata penutupnya. Baik, terima kasih Bapak Tommy Arianto. Kita apabila menjadi speaker atau berbicara dengan lawan berbicara kita atau yang namanya petutur, ya alangkah baiknya kita budayakan maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Jika audien ada memberikan pertanyaan, terima kasih kita sampaikan, atau sekiranya pertanyaannya kita alihkan, kita sampaikan mohon maaf. Walaupun kita sudah diamanahkan sebagai pembicara sesuai dengan kualifikasi. Baik, itu saja Bapak Tommy Arianto. Baik, terima kasih. Luar biasa ketiga pemateri
kita pada hari ini ya, dari berbagai kesibukannya sebagai dekan, sebagai dosen, sebagai peneliti dan lanjut studi masih sempat untuk berbagi kepada rekan-rekan semuanya. Give applause to all the presenters today. Alright. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada 3 pemateri. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu kepada seluruh peserta mahasiswa untuk dapat menghidupkan kameranya. Oke. Di stop spotlight dulu, Bu Dana. Biar kelihatan semua. Oke. Oke, yang belum menghidupkan kamera silakan dihidupkan kameranya. Sudah, Pak? Baik, saya kasih aba-aba ya. Oh, masih ada spotlight bentar. Oke. Oke, saya kasih aba-aba untuk halaman pertama 1, 2, 3. Oke. Kemudian sekali lagi untuk halaman kedua. Oke. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, good. Baik, sudah sampai kita pada akhir acara pada seminar nasional pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak atas para pemateri yang sudah hadir dan berbagi ilmu di kegiatan seminar nasional kita hari ini. Saya sebagai moderator dari oke, Bu Dana. Iya, di sini sudah bergabung dengan kita ada Pak Dekan, Pak Michael, baru saja selesai meeting dengan pimpinan, sudah bergabung dengan kita. Halo Pak Michael, mungkin bisa menyampaikan sesuatu Pak? Oke, silakan Halo Pak Michael. Bu Dona, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bu Dr. Gloria, Bu Dr. Pipit, dan juga Bu Yunisa, dan juga terlebih khusus buat Bu Nur Madona, Ketua Program Studi Sastra Inggris yang sudah melaksanakan kegiatan seminar nasional kita pada sore hari ini. Mohon maaf tadi saya tidak sempat mengikuti kegiatan dari awal dikarenakan ada rapat pimpinan mendadak tadi, kemudian disambung juga dengan rapat borang administrasi negara dan juga ilmu komunikasi. Jadi memang baru bisa bergabung di sini saat ini, dan kebetulan pada saat saya bergabung ternyata udah selesai ya Bu Duna ya. Udah penutup dari Pak Tommy ternyata. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk narasumber dan juga adik-adik sekalian para peserta seminar di sore hari ini. Semoga bisa mengambil manfaatnya karena memang yang memberikan materi pada kita saat ini itu adalah orang-orang yang sudah expert di bidangnya gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya Bu Dona. Terima kasih dan selamat sore. Salam sehat semuanya. Baik, terima kasih Pak Dr. Michael Jebrarorong atas sambutannya ya. Oke, saya saya pembawa acara dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih kembali kepada Dr. Gloria Angelita, Bu Yunisa Octavia, dan Dr. Pipi Rahayu atas waktu yang sudah disediakan untuk kegiatan kita hari ini. Semoga kita bisa mengimplementasikan dan menggunakan materi-materi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan apabila ada yang salah kata dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Pipit, Bu Gloria, Bu Yunisa. Sampai ketemu kembali ya Ibu-ibu. Hai Michael, sehat selalu ya. Iya, Terima kasih. Terima kasih Bu Gloria, sehat selalu. Bu Dr. Pipit, Bu Yunisa. Mbak Dona dan rekan-rekan mahasiswa, sukses ya. Bye.
Saya izin. Baik, oke, sudah bisa live ibu-ibu narasumber. Terima kasih. Ya, Don. Terima Pak kasih, Tommy. Kak. Terima kasih Bu Pipit. Izin live ya. Terima Oke, Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore.